sore. Saya Dr. Hamid. Di sini saya sebagai dokter hewan di Taman Hewan Pematang Siantar. Taman Hewan Pematang Siantar merupakan salah satu taman hewan yang ada di Sumatera Utara. Taman hewan ini dibangun pada tahun 1936 oleh Dr. Conrad dari Belanda. Nah, pada tahun 1996 taman hewan ini diambil alih oleh Bapak Dr. Haji Ramadsa, yang mana kepedulian beliau terhadap satwa-satwa yang ada di Taman Hewan Pematang Siantar ini dikarenakan jumlah satwa yang sangat sedikit, sangat memperhatikan kondisi yang ada di sini. Jadi diambil alih pada tahun 1996 oleh Bapak Dr. Haji Ramadsa. Nah, pada saat taman hewan ini masih dipegang oleh pemerintah kota Siantar, untuk jumlah koleksinya itu sangat terbatas dan sangat sedikit. Kemudian setelah diambil alih oleh Bapak Dr. Haji Ramadsa, untuk koleksi satwanya itu sudah sangat banyak. Saat ini terhitung 2022, jumlah koleksi satwa kita sekitar 150 jenis dengan 650 spesies. Dan itu merupakan perkembangan yang sangat bagus dari tahun 1996 diambil alih oleh Bapak Dr. Haji Ramadsa sampai dengan 2022. Kemudian bisa kita lihat juga di Taman Hewan Pematang Siantar ini untuk alamnya, kondisinya, lingkungan yang bersih, kemudian hutan-hutannya juga masih dijaga. Itu merupakan hal yang sangat baik, perkembangan yang sangat bagus dibandingkan dengan 30 tahun sebelumnya. Satwa-satwa kita sendiri ini berasal dari hibah masyarakat yang mau menyumbangkan hewan-hewannya, bisa langsung ke Taman Hewan Pematang Siantar, atau sitaan dari pemerintah yang mana sitaan tersebut diambil oleh BKSDA. BKSDA langsung menyerahkan ke kita. Misalnya hewan-hewan yang dilindungi, dipelihara oleh masyarakat, itu tidak boleh disita oleh pemerintah dan pemerintah memberi kepada kita. Selain itu, kita juga sebagai lembaga konservasi, kita tergabung dalam PKBSI, yang mana nantinya hewan-hewan ini kita bisa saling tukar-menukar antara kebun binatang Siantar Zoo atau Taman Safari yang ada di Jakarta, atau kebun binatang yang ada di Indonesia. Kita itu bisa saling tukar-menukar. Dan selain itu juga satwa di sini kita merupakan hasil breeding, yaitu misalnya kita ada cendrawasih. Kemudian cendrawasih kita berhasil dalam melahirkan. Nah, itulah keturunannya itu menjadi koleksi dari Taman Hewan Pematang Siantar. Dan juga kita di sini ada investasi untuk hewan, kita juga di sini bisa beli. Jadi sampai sekarang, makanya dari yang dulunya itu koleksi satwanya itu hanya beberapa, sekarang jumlah satwanya itu bisa dilihat sendiri udah cukup banyak. Jadi hasilnya itu dari hasil breeding, pemerintah, tukar-menukar, dan investasi kita sendiri. Seperti yang kita tahu, jadi Taman Hewan Pematang Siantar ini bukan cuma tempat rekreasi, tapi kita di sini ada tujuan dan peran sebagai edukasi, konservasi, dan rekreasi. Tetapi sekarang kita juga udah bisa untuk melakukan penelitian. Jadi para peneliti yang para ilmuwan yang mau peneliti di Taman Hewan Pematang Siantar, saya rasa ini merupakan tempat penelitian yang sangat bagus untuk menggali ilmu-ilmu atau mencari hasil penelitian terbaru dari koleksi satwa yang kita punya. Taman Hewan Pematang Siantar ini untuk kita pernah mendapat penghargaan bukan dari hewannya, malah dari tumbuhannya. Dari tumbuhannya itu kita pernah mendapatkan rekor muri pohon palem tertinggi. Itu berada di kandang orangutan dan kandang harimau. Dan kita juga mendapatkan penghargaan, yaitu sebagai kebun binatang dengan satwa terlengkap di Sumatera Utara. Di Taman Hewan Pematang Siantar ini juga terdapat mini museum, yang mana museum ini berada di bawah satu pimpinan Bapak Dr. Haji Ramadsa dengan Rahmat International Wildlife Museum and Gallery di Medan. Untuk koleksi yang ada di museum itu sendiri merupakan hasil buruan dari pemburu, hasil sumbangan masyarakat, hasil hewan yang mati
di Taman Hewan Pematang Siantar. Jadi kalau misalnya ada hewan yang mati, itu tidak kita kubur seutuhnya. Kita lakukan nekropsi, kemudian kulitnya itu kita ambil, dan kulitnya itu kita lakukan proses offset, dan kemudian hasilnya itu seperti yang ada di museum, mini museum atau Rahmat Galeri yang ada di Medan. Jadi hewan-hewan yang ada di museum itu merupakan hewan yang asli tapi yang sudah mati. Untuk yang merawat hewan di Taman Hewan Pematang Siantar ini, selain dokter hewan, hewan-hewannya itu setiap harinya itu dirawat oleh keeper atau perawat satwa. Yang mana perawat satwa ini di awal sebelum mereka menjadi perawat itu mereka harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan hewan yang akan dipegangnya nanti. Para perawat satwa ini merawat 1 atau 2 jenis hewan yang ada di Taman Hewan Pematang Siantar ini, yang mana jika nantinya perawat satwa ini di roker, misal si perawat satwa unggas dia ngerawat satwa kucing besar, itu tidak bisa. Kemungkinan hewan bakalan sakit atau bakalan stres dikarenakan hewan-hewan ini melihat itu bukan tuannya, itu bukan perawatnya gitu. Jadi jika perawatnya itu kita ganti-ganti, itu nantinya akan berakibat stres di si hewannya. Nah, untuk menjaga hewan di Taman Hewan Pematang Siantar ini bisa selalu sehat, hasil breedingnya juga bagus, itu kita harus sangat memperhatikan. Yang terutama adalah dari segi makanan, karena dari makanan yang sehat akan menghasilkan tubuh hewan yang sehat. Kemudian di samping itu kita juga harus memperhatikan pemberian vitamin untuk hewan harus rutin kita berikan. Vitamin apa yang dibutuhkan untuk si hewan tersebut gitu. Di Taman Hewan Pematang Siantar ini kita harus tahu ada satu satwa, yaitu buaya sinyulong, yang mana buaya sinyulong ini kita sebut sebagai buaya opung atau buaya ompong. Taman hewan seperti yang kita lihat di belakang saya ini sudah berusia 85 tahun. Nah, sedangkan opung tersebut, dia itu dari awal kali Taman Hewan 1936 itu dia sudah ada. Sampai dengan sekarang opung masih hidup. Bisa dilihat sebagai ikon dari Taman Hewan Pematang Siantar itu sendiri. Berkisar mungkin umurnya sudah hampir 100 tahun. Jangan lupa kunjungi Taman Hewan Pematang Siantar sebagai sarana rekreasi, konservasi, dan edukasi yang murah dan terjangkau. Saya Dr. Hamid, salam lestari.